Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hari ini kita akan membaca kitab yang baru. Buka langsung halaman 7. Halaman 7. Cel. Oh Cel, yang sudah. Ya. Ini kitab bahasa Latin lah yang menajak. Bisa ya Allah baca huruf Latin. Ini asalnya kitab kuning lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Langsung halaman 7. Pendahuluan, bahasa Arabnya muqaddimah. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, itu nama pengarang kitab inilah. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Jawa. Beliau seorang hamba yang selalu merasa banyak dosa. Jadi tawaduk lah. Seorang hamba yang selalu merasa banyak dosa. Dan kita pun sebenarnya merasa banyak punya dosa. Yang sangat mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya. Sehingga kemudian berharap semoga Allah memperlihatkan celah-celah dirinya. Ini si Dinam berkata lah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini berkata, semoga Allah di sini memperlihatkan celah-celah dirinya, maksudnya celah-celah diriku. Namun kita kalau memandang diri kita ini banyak punya aib, banyak punya celah, insya Allah kita kadang merasa harap daripada orang. Nah, jadi celah-celah diri kita jangan kita lihati, jangan melihati celah-celah diri orang. Serta berharap hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Namun hari ini tak baik daripada hari semalam, bagus. Amun semalam tak bagus daripada hari ini, rugi kita.
Jadi harus ada peningkatan. Nah, telah berkata Sidin Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini telah berkata, segala puji bagi Allah, bahasa Arabnya itu alhamdulillah, sesuai dengan apa yang layak baginya. Segala puji bagi Allah sesuai dengan apa yang layak baginya, bagi Allah. Rahmat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Artinya sini mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ujar sini sanak kerabat dan para sahabat sebanyak bilangan sesuatu yang dilihat oleh Allah. Maksudnya rahmat dan salam Allah semoga tercurah kepada sanak kerabat Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad sebanyak bilangan sesuatu yang dilihat olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakailah seberatan alam semesta ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, sebilang itulah curahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Terlintas dalam ingatanku Yasirin sebuah kitab syarah komentar yang telah diminta penulisannya oleh orang-orang yang menaruh rasa cinta kepadaku, yakni agar aku menulis sebuah komentar atas kitab kecil yang berhubungan dengan hak-hak suami istri. Nah, jadi ini pula isinya masalah orang berumah tangga, masalah hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami atau hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan ini wajib tahu, terutama bagi orang yang berkeluarga atau berumah tangga. Amunnya belum berumah tangga, ya kalau memang suatu saat kita berumah tangga ya Allah, ilmunya tahu, atau kita sudah tahu, kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah berkeluarga berumah tangga. Soalnya kalau hak-hak antara suami istri kali ditunaikan pula sebagaimana mestinya, itu tidak akan tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi tercapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu karena menunaikan hak-hak antara suami istri. Sakinah itu artinya pula tentram. Bahasa Arab itu sakinah itu lain, sakinah bahasa kita. Tentram, mawaddah itu saling mencintai, warahmah saling menyayangi. Nah, yang telah ditulis oleh sementara ulama. Setelah kitab syarah saya tulis dan selesai, lalu diberi nama, ngaran kitabnya adalah nang bahasa Arabnya nih, Uqudul Lujain bi Bayani Huquqiz Zaujain. Makanya kan di sampulnya tuh ada tulisannya tuh kajian kitab syarah Uqudul Lijain. Nya boleh membaca Uqudul Lijain, boleh Uqudul Lujain. Nah, ngarannya nih. Selanjutnya saya berharap agar Allah melimpahkan pertolongan dan memurnikan amalku. Memurnikan maksudnya mengikhlaskan. Jadi aku mengharap kitab ini sini, mudah-mudahan aku murni mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Nah, serta berkenan menerima karya kecil ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima karanganku ini sini. Jadi amal jariyah sini. Dan selanjutnya berkenan pula mencurahkan,
manfaat atas tulisan ini. Nah, kita dapat manfaat nih. Orang ini sudah wafat sudah menulis kitab ini. Wafatnya di Mekah, dikuburkan di kuburan Ma'la di Mekah. Kan adatnya di Arab Saudi itu bila imbas setahun dibongkar oleh makam tuh, tulang belulangnya dipindah ke lain, gasan lubang menguburkan hajar ulang biasanya gitu, karena keterbatasan tanah kuburan di sana. Namun kita di sini banyak tanah. Nah, Sidin nih dibongkar kubur Sidin nih, nah, Syekh Nawawi Muhammad Nawawi Al-Bantani nih. Sekalinya awak Sidin masih utuh dan kada hancur. Lalu kada jadi orang memindah jasad Sidin. Ya, intinya bila jasad orang itu kada hancur, kada dipindah orang, ditutupi orang lah. Artinya nama nulis mengarang kitab ini bakal amat orangnya. Cuman kitabnya bahasa Arab lah, ini diterjemahkan orang sudah ke bahasa Indonesia. Nah. Dan selanjutnya, saudara berkenan pula mencurahkan manfaat atas tulisan ini berkat kemuliaan Nabi Muhammad beserta para istri. Bertawasul berkat kemuliaan Nabi Muhammad, tawasul dengan Nabi Muhammad. Kita kalau berdoa, ya Allah ampuni dosa ulun berkat Nabi Muhammad. Nah, itu ya Allah. Keturunan dan golongan pengikutnya, yang berkat Nabi Muhammad dan berkat istri Nabi Muhammad, berkat keturunan Nabi Muhammad dan golongan pengikutnya Nabi Muhammad. Kita nena pengikut Nabi Muhammad. Karya ilmiah ini saya hadiahkan kepada ibu bapakku di sini. Sini kan mengarang kitab yang manfaat, yang isi dengan ilmu. Kuniatakan ini pahalanya kesan mama yang sudah dikubur. Nah itu orang-orang saleh bahari itu kayak itu. Nampak aja nang jauhi daripada nggak sebutingannya lagi enak. Boleh memfotokopi lah kalau yang cukup lagi boleh memfotokopi. Habis dah. Nah, betul. Abdi hadiah ya, boleh maksudnya hadiah. Nah, ya habis dah. Mungkin itu terlambat datang. Coba song-songnya datang dapat. Amunnya boleh fotokopi surat lah. Izinkan ya. Jadi Sidin hadiahkan pahalanya kepada ibu bapakku Sidin. Pian telah pengajian yakin terpahala lah. Ya Allah, Allah hadiahkan ulun duduk di majlis taklim ini hadi pahala ini kesan mama abah ulun dikubur. Nah itu. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang mudahan mama abahku. Diampuni Tuhan dosa-dosanya dikubur di sini. Nah, itu orang saleh dan mengangkat derajatnya ke dalam derajat yang lebih tinggi. Mudahan mama abahku diangkat derajatnya setinggi-tingginya ujar Sidin. Dan sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya, lagi Maha pengasih dan penyayang. Dan semoga pula Allah memuliakan serta mengampuni dosa-dosa Syekh An-Nawawi Al-Bantani selaku penulis kitab ini. Hanya mana aja kalau bahasa Latin. Terus halaman 8 ini hanya mukadimahnya lah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, An-Nawawi, maksudnya Imam Muhammad An-Nawawi itu memulai menulis karyanya. Nah, kita bila hendak memulai sesuatu tahu dengan Bismillah lah.
Ya Allah, sunatnya berbismillah. Hendak berjalan berbismillah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi makan kita berbismillah. Nak makan berbismillah, ya Allah. Nak minum berbismillah. Sebab di balik bacaan basmalah, ya baca bismillahirrahmanirrahim itu basmalah, ini katanya banyak terkandung berkah. Jadi kita melakukan sesuatu yang baiklah bismillah itu berkah. Tapi yang lamun kita seandainya hendak menggawi dosa, janganlah. Ini seandainya menggawi dosa, jangan berbismillah. Hendak jontan ayam orang berbismillah, nah itu luput. Hendak menyabu berbismillah misalnya, nah itu luput. Nah, bismillah tenang baik-baik aja. Barang siapa membiasakan membaca basmalah, orang terbiasa baca bismillah, hendak maharugangan bismillah, hendak memasak bismillah, hendak tapas bismillah, hendak pakandraan bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah, sebanyak-banyaknya bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membiasakan membaca basmalah isirin, maka akan berhasil segala yang dicita-citakan. Nyatanya dapat pahala dulu. Hendak menoreh bismillah, akan berhasil segala yang dicita-citakan. Hendak membuka toko bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan akan selalu dihormati dalam kehidupan bermasyarakatnya. Itu manfaatnya bismillah. Nyata setan lo kan mengganggu. Nah, biasakan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui jasirin bahwa kitab yang diturunkan dari langit ke dunia ini ada 104 kitab. Salah satunya Al-Quran. Itu kitab yang dari langit, yakni lampiran dalam kurung suhuf. Nabi Syis, ada nabi itu namanya Nabi Syis, ada 60. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Syis ada 60 lampiran. Lampiran Nabi Ibrahim ada 30. Lampiran Nabi Musa sebelum kitab Taurat ada 10. Dan kitab Taurat dan Injil dan Zabur serta Al-Quranul Karim. Itu kan kitab-kitab yang turun dari langit, yang dibawa oleh Jibril. Nah, dan apa itu? Seluruh isi kandungan kitab-kitab tersebut telah terangkum dalam surah Al-Fatihah. Luar biasanya nih, Al-Fatihah itu adanya belum di dalam Quran. Nah, artinya rahasia kandungan kitab-kitab yang sebenarnya itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya biar membaca surah Al-Fatihah soalnya bonol mana pahalanya. Dan kandungan surah Al-Fatihah ulang telah terangkum dalam basmalah. Rahasia Al-Fatihah itu ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kandungan makna basmalah telah tercakup dalam babnya lafaz basmalah. Ada Allah Bismillahirrahmanirrahim huruf ba ramalannya. Di huruf ba situ rahasianya Bismillahirrahmanirrahim terpatri terkandung. Nah, yakni bima yakun dan bima sayakun, itu bahasa Arab lah. Bahasa Arab dah. Artinya apa? Seluruh kitab yang diturunkan ke dunia ini membeberkan tentang realita yang telah kita alami di dunia ini dan yang akan kita alami di akhirat nanti. Jadi kandungan seluruh kitab yang diturunkan adalah mengatur permasalahan dunia dan akhirat, dan semua telah diatur serta ditata dengan sempurna. Yang kesimpulannya tadi bagus membaca Bismillahirrahmanirrahim tuh gonal pahalanya. Nah,
Ada seorang ulama di sini berkisah. Ada seorang ulama yang sangat soleh tertimpa sakit berat, Musirin garing. Nah, para dokter sudah tidak sanggup mengobati. Obat di situ habis duit, kadang ambil juga. Nya dokter nih manusia juga lah. Kalau menyembuhkan. Lalu ulama itu merenungkan kembali tentang rahasia di balik bacaan basmalah. Jadi merenung tentang rahasia di balik bacaan basmalah. Maka kemudian dia memperbanyak bacaan basmalah hingga kemudian dia sembuh atas berkah bacaan basmalah. Nah, amalan sini baca bismillah aja. Sudah jomong obat ke kemarin ada sembuh ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngatek tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, sudah mati dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim nih. Sembuhkan penyakit ulun. Nah, lalu sini sembuh berkat membaca bacaan basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kisah, nah dikisah ulang nah. Ada seorang wanita bersuamikan seorang munafik. Nih wanita ini wanita baik-baik lah. Cuman biasa laki munafik, laki macal. Macal tuh bahasa kitanya, jangankan orang lain, bininya aja dikerjainnya, dipakalahnya, dipungulinya. Nah, setiap akan berbicara, ini bebinian tadi lah, bebinian tadi, atau istrinya tadi. Setiap akan berbicara maupun mengerjakan sesuatu, wanita itu selalu membiasakan diri membaca basmalah. Ini wanita baik-baik nih, amalannya apa aja, hendak menggawin apa aja, bismillah dulu. Hendak mengucap apa aja, bismillah dulu. Dan suaminya merasa tidak senang dengan kebiasaan wanita itu. Ngarangnya laki-laki munafik lah. Melihat orang beramalan syarek, melihat orang membaca bismillahirrahmanirrahim karena tujuh, itu ada sifat munafik di hati. Nah, sehingga kemudian ingin mempermalukan istrinya, lalu ada niat hendak mengerjain istrinya, hendak mempakalah bininya, hendak maulah sopan bininya. Jadi nang lalak jadi laki itu berucap, nih ucapannya nah. Demi Allah, sampai menyambut nama Allah pulang semua sumpah. Demi Allah, ya dalam hati banglah, aku akan membuat malu istriku. Ujar di gawian lain jangan nyenurih kah? Ini hendak mempakalah bini, hendak mau ngolah malu bini. Nah, kata suami munafik itu di dalam hati. Lalu suami itu menyerahkan sekantong uang dinar. Masih bari dinar kan di Arab tuh. Ini rial lah. Dinar tuh kalau kepingan emas. Duit kepingan emas. Nah, lalu suami itu menyerahkan sekantong uang dinar kepada istrinya. Seraya berkata, jagalah uang ini jangan sampai hilang. Ujar. Nah, ini duitnya simpanin lah, jangan sampai hilang lah, ujar. Tapi ada niat jihad yang direncanakan oleh suaminya itu. Nah, kemudian kantong uang itu disimpan di almari. Lalu diambil bininya, ini abahnya, lalu disimpan di lemari dan dikunci. Mungkin anak itu bismillah aja, kunci. Laki bang nyuruh. Nah, kemudian pada suatu hari, secara sembunyi-sembunyi sang suami mengambil kantong itu tanpa sepengetahuan istrinya nih. Dibukanya lemari itu oleh laki, diambilnya nang sekantongan tuh, lalu dibuang ke dalam sumur yang berada di pekarangan rumahnya. Ada sumur, imbainya sumur. Supaya apa? Supaya dijadikan alasan memamai ini. Apa hilang duit ya pada surang. Nah kayak itu. Nah, lalu dibuang ke sumur,
yang berada di pekarangan rumahnya. Lalu suami tadi imbah tontong lo gawiannya neta. Lalu suami tadi menanyakan kantong yang disimpan. Oh mainnya aja. Nah papanya, mana duit yang semalam kembali? Ada dalam lemari ya. Dan meminta agar istrinya menyerahkan kembali. Bawa ke sini. Oh, pada seorang tadi sudah buang di sumur. Nah, wanita itu pun segera menuju almari. Karena disuruh lagi masuk air kamar, membuka almari. Tempat menyimpan kantong duit dinar tadi. Dengan langkah mantap dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Almari dibuka ya. Bismillah orangnya kan kebiasaannya Bismillah. Bapaknya Bismillahirrahmanirrahim. Buka almari, ambil itu duitnya. Lantaran bacaan basmalah, karena berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Maka secepatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril agar segera mengembalikan kantung uang itu ke tempat semula. Jibril ya Allah Ta'ala, lah kasih turun ke bumi, itu kembalikan kantong duit nang di sumur nang ditimbay lakinya teh, kembalikan ke lemarinya. Nya Jibril aja pak saja disuruh Tuhan, langsung Jibril mengambil duitnya, dikembalikan Jibril kalau. Nah, setelah almari terbuka, segera wanita itu mengambil kantongnya. Nya kewinian ini kada tahu juga pada ini Jibril memulikakan kan binian ini kada tahu juga pada asalnya itu dibuang lakinya ke sumur. Dan kantongnya pun ada basah, kering. Kan Tuhan bangandak cepat aja kering. Nah, dan ternyata kantong uang dinar itu masih berada di tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil aja kantong dinar dalam lemari itu. Nah, lalu diserahkannya kembali kepada sang suami. Nabainya bingung laki, laki udah mati. Nah, alangkah terperanjatnya, takjubnya masih gitu nih. Sang suami menyaksikan kejadian itu. Laki nih, iya kan ini, iya ini buang tadi dalam hati malah ada bang aku. Nah, dan seketika itu sang suami bertaubat. Berarti ini istriku nih bukan orang biasa nih, orang luar biasa ini. Bayamnya ya Allah ini bisa takpatulah non bini ini kan ada juga kisahnya nukbina takutan katulah non bini laki deh, tapi banyak juga bini katulah non laki ya Allah. Nah, bisa juga nah laki katulah non bini bisa juga. Nah, lalu ini tautan nukbina mengatulah ini ya Allah. Lalu seketika itu sang suami bertaubat, lalu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh taat. Berkat apa ya? Berkat orang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Berkat pian tulah guring. Sebelum guring tambah baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. 21 kali ya. Itu 21 kali. Itu insyaallah kada kemalingan rumah. Rumah ada kemalingan. Harap kalau baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak guring, insyaallah rumah aman. Coba dikunci juga bang lah. Nah, dikunci juga, cuman insyaallah aman daripada kemalingan rumah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, itu. Jadi biasakan. Ini nyatanya tuh setan kada mengganggu kita. Untuk bismillah itu. Nah, setelah membaca basmalah dengan pengarang kitab Syekh Nawawi Banten mengarang kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, lalu Syekh An-Nawawi memanjatkan puji kepada Allah, alhamdulillah jazirah.
yang dengan pujian itu menjadi perantara terbukanya segala kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Artinya dengan memuji kepada Allah, Syekh An-Nawawi memohon agar Allah berkenan membukakan berbagai jalan menuju kebaikan, serta menunjukkan kepadanya segala perkara dan urusan yang baik. Dengan kebaikan itulah diharapkan menghasilkan kesenangan dan limpahan berbagai macam anugerah dari sisi Allah. Dan dengan memuji kepadanya, semoga Allah berkenan memberi keberhasilan dalam segala upaya dan usaha. Setelah memuji kepada Allah, lalu memohonkan curahan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang menjadi penghulu dan pemimpin seluruh makhluk, sanak kerabat yang beriman dan mengikuti ajarannya, dan para sahabat. Demikian pula memohonkan kepada Allah agar berkenan melimpahkan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada seluruh manusia beriman hingga hari kiamat. Selanjutnya Syekh An-Nawawi mengatakan bahwa kitab kecil ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga dan keluarga. Nah, jadilah menghadap ya Allah berumah tangga harus mengaji dulu ini. Bukan cuma bebiniannya, lelakiannya harus tahu juga. Calon pengantin bebinian lelakian di sini bilangnya lawas sudah jadi pengantin leh. Sudah ngajak banyak sudah pernah berumah tangga ya Allah. Ada bapak terdudi belajarnya lah ya Allah daripada kada lalu. Membina rumah tangga dan keluarga. Di dalamnya disajikan 4 pasal yang membentangkan atau menerangkanlah tentang hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal yang harus dipelihara serta dijaga oleh masing-masing. Ini artinya lakinya harus tahu juga, bininya harus tahu juga hak-hak masing-masing nih. Soalnya hak-hak ini dipertanggungjawabkan di akhirat kena, apalagi kada ditunaikan. Nah, pasal pertama menerangkan tentang hak-hak istri pada suami. Nah, ini si suami nih harus tahu nih. Ini suatu saat kitab ini kita ulun bacakan juga kita pengajian bubuhan malam Sabtu. Malam Sabtu ada juga bapak-bapaknya. Jadi namun pian lah anang bisi laki yang masih nang bisi laki lah hendak laki pian tahu kena suruh mengaji juga malam Sabtu. Amun pian mungkin mamadehi mungkin sangaleh ya Allah bagi laki pian taharat pada bini misalnya ya Allah kamu ini yang mamadehi aku ngaji bisa juga lagi suruh mengaji supaya tahu hak kepada istri. belum lagi malam Sabtu artinya supaya adil ini beginian disampaikan juga di kitab ini lelakian kayak itu juga, yakni kewajiban suami untuk menggauli istri dengan baik. Nah, pegang menggauli istri dengan baik itu kita dibicarakan di sini kayak apa? Memberi nafkah, nah itu kewajiban laki lah. Membayar mas kawin, kan bila nikah tuh bayar mahar loh kan. Nah itu hak bini harus ditunaikan tuh. Jangan misalnya ya Allah nikah, jangan berhutang ada bayar sampai ini. Di mana anak ada bayar maharnya, nah itu dosa. Nah mengajar dan mendidik istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang fardu dan yang sunat. Jadi laki itu bukan sekedar mencarikan duit, memberi makan kan, bukan cuma sekedar itu, lebih daripada itu. Melajari pun sembahyang, melajari pun puasa, melajari berkaitan dengan haid dan nifas. Itu kewajiban laki pian sebenarnya.
Nah, amun laki pian kada kawa melajari, maka pian kepada hewan laki, aku hendak tulak ke masjid, ulun hendak tulak ke masjid salim, hendak menuntut ilmu agama, maka laki itu kada boleh menghalangi. Tiwas lagi kada bisa melajari ilmu agama. Nah, amun jadi laki sekadar memberi duit aja, apa memberi makani aja. Selain itu kada tahu lagi, misalnya bini tahu kada di agama kadang sembahyang kada, itu laki-laki itu pacangan jadi penghuni neraka. Kena di akhirat dituntut oleh bininya. Di akhirat kena dituntut bininya. Kenapa pian bahari yang kada melajari sembahyang? Dituntut kena di akhirat. Nah itu kada sembarangan mau anak kawin-kawin itu harus belajar ilmunya, harus mengaji hak-hak. Nah harus ditunaikan kepada pasangan itu sebagaimana mestinya yang diatur dalam hukum syariat. Nah, demikian pula permasalahan yang berkaitan erat dengan masalah haid dan kurang menstruasi, itu laki juga ada wajib melajari. Nah, ya Allah, namun lakian anak babini harus mengaji dulu tentang bab haid supaya kita melajari bini. Ini kawin-kawin aja apa niat mandi wajib jangan hafal ya Pak. Temen bini betakun. Nah, serta kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat. Laki dah wajib melajari bini namanya caranya berbakti sama laki itu kayak ini. Bukan aku hendak minta hormati, kadang memang peraturan agama kayak ini menyai. Jadi laki itu wajib melajari caranya berbakti kepada suami itu seperti ini. Makanya mengaji, laki itu harus mengerti. Nah itu pasal yang pertama kita. Pasal kedua kita yang bicaranya apa? Menerangkan tentang hak-hak suami pada istri. Nah ini ada kena hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Nah, yakni kewajiban taat yakni ini maksudnya hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri lah. Yakni kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat. Bila laki itu memadahi yang baik-baik ialah itu bini wajib menurut. Kecuali laki menyuruh maksiat yang dituruti. Nah, bergaul dengan suami dengan baik, artinya pian non laki pian itu baik-baik. Di antara pergaulan baik dengan suami itu jangan tapi nyaring bepandir di hadapan suami. Jangan nyaring suara daripada laki. Dan jangan berapa kali menyampaikan jangan baik kembaku kalau laki. Mengaji rancak sudah tapi tetap baik kembakuan laki. Itu namanya ada peningkatan. Bepian berulun non laki itu. Jangan baik kembaku. Orang Banjar nih ada jolo kata-katanya pian ulun gitu. Biasakan gitu, jangan laki itu baik kembaku lah. Nah, menyerahkan seluruh apa yang dimiliki baik badan maupun materi demi kepentingan suami. Itu batang tubuh seorang istri itu seluruhnya milik suami. Artinya bila laki hendak kapan saja walaupun awak uyuh maka kada boleh iba indah, wajib melayani laki walaupun dalam riwayat di atas punggung unta yang berjalan. Unta tuh berjalan dua bini di atas unta, laki hendak maka bini wajib melayani, apalagi cuma di atas ranjang, karena badan seluruh tubuh bini itu milik laki. Oke. Nah, berada di dalam rumah, nah bebiniannya, dan memelihara diri serta kehormatan, jangan tapi balalah mau kada penting, apalagi lagi kada mengijinakan.
berdosa kalau rumah mun Tuhan laki kada diizinakan. Lain misalnya menuntut ilmu lah, menuntut ilmu nih laki tuh kada bisa melajari di rumah. Boleh bini itu mengarasi hendak belajar di luar. Cuman itu pun ilmu fardu ain aja. Amun ilmu nang sunat kada boleh juga. Kalau ini kan kita belajar ini ilmu fardu ain. Kayak Quran soal itu ilmu fardu ain. Masalah sembahyang, masalah puasa, ini masalah hak suami ini fardu ilmu wajib ini. Nah jadi itulah berada di dalam rumah dan memelihara diri serta kehormatan. Kalau berada di rumah itu insya Allah terpelihara diri dan kehormatan seorang istri itu atau seorang wanita itu. Nah, jangan sampai memamerkan tubuh kepada lelaki lain. Tahu aja sudah ini. Ancak sudah mendengar penceramah tuan-tuan menyampaikan ini. Nah, ini kitabnya, jangan sampai memamerkan tubuh kepada laki lain. Cukup kepada laki seorang aja, membisi laki. Amun tulak pengantenan pakai baju nang longgar-longgar aja. Jangan nang kantat-kantat. Kasihan laki-laki lain kena melihat. Nah, jangan berparfum. Ada depan di situ belum lagi ulun ini menerangkan. Disebutkan dalam riwayat pula menyampaikan hadisnya banglah. Perempuan kalau rumah pakai parfum, boharum. Kalau rumah orang mencium, laki-laki lain mencium baunya itu perempuan itu mendapatkan dosa seperti berzina hukumnya. Padahalnya kan berzina, cuma dapat dosanya seperti berzina. Jadi bila keluar itu kan usah pakai kalau minat tasulisiwan laki-laki lain, ulun jangan ajak mencium bau tasulisiwan aja bau harum, kadang-kadang sengaja juga mencium. Itu dosa boy. Dosa. Parfum itu kesan laki ya. Jangan memamerkan tubuh, termasuk jangan memamerkan aroma bau parfum yang ada di tubuhnya. Padahal laki lain, maksudnya laki-laki lain bukan suaminya. Sekalipun hanya wajah ataupun telapak tangan, ini pendapat yang keras. Yang ada pendapat yang kedua, wajah dan telapak tangan itu boleh dibuka. Dan kita umumnya memakai pendapat itu. Kalau di sini ini mengikuti pendapat yang lebih keras, yaitu pakai cadar dan kaos tangan. Sulitnya batisnya tutup. Nah ini di sini teras lagi nih. Cuman ada aja bang pendapat ulama nang muha masih diperbolehkan dibuka. Kedua telapak tangan mas, kita ngikuti pendapat yang kedua aja. Mungkin biarnya menulun suruh bercadar nih, binanya ngalih juga bini ulun jangan bercadar. Tapi cuman bercadar tuh sunat, kada wajib. Kalau bebinian bercadar bagus. Tapi seandainya kada pakai cadar ya kada apa-apa. Gitu. Jangan saling menyambati. Kalau misalnya ada yang bercadar itu bagus. Tapi jangan sampai nang bercadar ini hatinya meremehkan orang yang kada bercadar. Nah, itu dosa di hati ulang. Atau misalnya sebaliknya, orang yang kada bercadar menyambati nang bercadar, aliran mana pulang nih jar? Ngaji di mana ini jar? Itu aliran agama Islam. Ini kitabnya. Nah, sebab melihat wajah ataupun jangan sampai sekalipun hanya wajah ataupun telapak tangan. Jadi bebinian lamun bercadar betul-betul muhani bagus, dapat pahala sunnah. Tapi lamun nang kayak pian aja cukup pakai ke jilbab aja, kada pakai cadar, itu kada apa-apa, boleh. Nang kada boleh itu kenapa? Kalau rumah kelihatan rambut, kelihatan pinggulu, itu haram hukumnya. Nah itu amunnya nang kita long deh.
Jangan sampai lelaki lain sempat melihatnya. Nah, ini sini memakai pandang-pandang keras nih. Coba lihatlah di Arab tuh, di Arab Saudi itu banyak tuh bilang bercadaran, malah bubuhannya, buat bebiniannya, pakaiannya dihirang berantakan kalau nggak didaulah apa hijau. Nah, sebab presiden melihat wajah ataupun telapak tangan itu hukumnya haram. Itu pendapat keras dari lah. Sekalipun tidak disertai syahwat presiden. Ya, apalagi dengan pandangan syahwat ini lalakian nih, bebinian. Haram presiden melihat wajah dan telapak tangannya. Karena kan bebinian ini kan ada nang bungas, bungas mana mukanya aja, bungas tangannya aja misalnya putih misalnya kalau. Nah, kalau jadi sini mengikuti pendapat itu. Namun kita di kampung nih cukup menutupi seluruh tubuh ya kalau. Nah, yang dibuka tuh boleh wajah dan kedua telapak tangan kalau bapak. Ada jalan pendapat yang boleh kan. Asal jangan berjambang lah keluar rumah. Kemudian istri jangan sampai menuntut sesuatu kepada suami di luar batas kemampuannya. Nah, ini laki-laki adalah ada laki-laki lelakian nih, ada nang sugih ya Allah, ada nang miskin, ada nang biasa-biasa saja penghasilannya, ada nang banyak, ada nang sedikit, ada nang biasa-biasa saja. Kebetulan misalnya pian ditakdirkan Allah Ta'ala punya suami nang penghasilannya sedikit. Nah, itu pian disuruh bersabar. Sabar, arti bersabar itu jangan menuntut-nuntut hendak minta tukarkan ini, hendak aja orang jual. Laki penghasilan berapa? Paling 50.000 sehari. 50.000 pian lah. Baras salita 20.000. Nah harap malah beli banjar 20.000 pian. Tinggal 30 lagi. Iwak biasanya 30.000. Gas kalau kadang ongkar lagi gas nih. Nah jadi sabar ya. Misalnya laki memberi 50.000 sehari, terima ya dengan sabar. Balapang dada, jangan meruncah-runcah, jangan merangut-rangut, jangan mengeluh-ngeluh. Bersabar ya, itu nah. Jangan bertagih-tagih macam-macam. Ingat kayak ini, bila laki itulah penghasilan sedikit, bini bertagih macam-macam itu beban bagi laki. Tapi dipikirkan laki tak. Jadi beban karena taguring mikirkan itu aja bini anak ini. Ikinanya ujung-ujungnya lah bila laki itu lemah imannya ya bercucutan, ya mengorupsi supaya menukarakan anak bini ini kan kada sanggup tadi karena penghasilan sedikit lalu mengorupsi atau mencuntan. Musia misalnya laki misalnya kamu polisi, nah siapa? Nah ruginya bini juga kada berlaki. Yang nyatanya dulu kan nang tagawin haram, banyak itu kejadian gara-gara ditagih-tagihi hendak dituntut-tuntut hendak kene oleh bini lalu jadi bebannya jadi pikirannya hendak tadi ditunayakan kena dikalahi bini misalnya lalu kena apa bercucuntan akhirnya menggawin haram. Nah jangan sampai lah suami-suami tagawin haram gara-gara tuntutan istri yang banyak gitu nah. Lawan juga lah bilang bebinian atau istri-istri mengetahui akan gawian laki ini haram ditagur, jangan dilihatkan. Ditagur, jangan dilihatkan. Terbeli abahnya itu haram hukumnya dalam agama kita. Gitu. Jangan mendukung dukung masuk neraka itu makan haram. Jadi asal halal walaupun sedikit gitu. Sekalipun tahu kalau suami mampu menuruti apa yang menjadi kehendak atau keinginannya. Nah, misalnya nih laki ini sugih aja.
Seandainya abahnya tukaran ini, tukaran ini, mampu aja tuh laki menukarkan, jangan juga aja sini nonton. Mendak jo jangan nonton. Adabnya nih, apalagi laki misalnya miskin lah tuh. Cuman kita disebutkan di sinilah laki itu jangan juga pemalar ya, mantang-mantang bini kadang nonton pemalar yang beri lalu. Nah itu bila laki itulah akan memberi nafkah, boleh bini itu mengambil di dompet laki tanpa sepengetahuan laki, tapi sekedarnya aja, sekedar cukup untuk hari itu aja. Misalnya hari itu cukupnya misalnya 50.000 jam yuk mengambil. Nah, misalnya laki memalar nih. Tapi istri harus tahu diri, sebab banyaknya tuntutan dari istri akan mendorong suami untuk berlaku serong, baik korupsi maupun yang lain. Nah ya Allah, banyak nih suami-suami yang korupsi itu jadi maling atau mengambil ampun orang itu gara-gara tuntutan istri yang banyak. Istri hendaknya pandai-pandai dalam membelanjakan harta suami. Nah, itu. Walaupun bola dalam rumah tangga pian menguti keuangan doh. Contoh laki mencari. Saya sayang benar nih laki on bini nih. Namanya gaji aku sebulanan aku serahkan lawan nikam. Kalau jangan mentang-mentang diserahkan tuh lalu semena-mena menggunakan nukar di Shopee, nukar online, habis 3 hari habis. Kita ada bujur juga itu. Diatur keuangan itu jangan supaya dicopakan ke bulan. Misalnya laki itu sebulan sekali itu gajian, dicopakan dihemat-hemat supaya jangan tahu hutang. Nya bilang ada cukup nih, ujung-ujungnya hutang pak. Jangan juga mentang-mentang hanya gajian lalu tulakan kemana kok, makanan ngelarang-larang pas kita di tengah-tengah bulan habis. Nah, jangan juga kayak itu. Jadi dihemat-hemat lah. Di antara hematnya kan ya tukang sayur ya lah. Di Paman Sayur kan tetap hemat sedikit daripada makan di luar. Mungkin iwak misalnya kalau di pasar kawajarnya sekilo tuh 4 kali makan atau 3 kali makan. Duitnya sama aja sekali makan kita di warung misalnya. Nah, itu harus berpikiran kayak itu. Amunnya lakinya ya seadanya itu gajian harus diatur. Diatur. Ulun aja lah, ulun melajari mengatur keuangan dalam rumah tangga ulun nih. Harus bahan tukang sehari ini harus bahan saya ini gitu nah, boleh lebih. Cuman cukup jual bang lah, jangan jual sedikit, ya secukupnya aja. Saya, kini esok beri pulang, insya Allah cukup aja dan nggak ada sampai ke hutang. Alhamdulillah pun pernah hutang tahun orang. Nah, jadi kayak itu dicokop-cokop pakai naik disyukuri, jangan terlalu bermewah-mewah benar. Amun duitnya ada, ayo bermewah-mewah tuan dipikirkan kalau kita kada cukup kita sampai sebulan gajian belum misalnya. Nah itu istri harus berpikiran kayak itu. Istri yang baik dalam rumah tangga itu lebih mengutamakan keperluan dapurnya daripada kepentingan pribadi. Amun bebinian telah lebih mementingkan kepentingan pribadi itu masalah dalam rumah tangga kita. Contohnya apa? Dapat gajian lu nukar ini, nukar di Shopee, nukar baju, bawang kada tertukar, minyak kada tertukar, beras kada tertukar. Nah, itu kan kada pintar ngerenya itu. Orang sudah berumah tangga tuh, pikirannya tuh kada lagi untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, untuk dapurnya, untuk makan anak suaminya itu.
Itu agama kita mengatur itu. Itu cara-cara supaya di rumah tangga tuh sakinah mawaddah warahmah tuh deh. Nah, istri hendaklah pandai-pandai dalam membelanjakan harta suami, jangan sampai memanfaatkan harta haram yang diperoleh suami. Nah, termasuk tadi misalnya laki adalah ya Allah membawa ke rumah, dapat di mana dari abahnya? Tenang aja Ikam, jangan tenang aja abahnya yang dapat dari mana gini banyak contan tuh di kampung sebelah. Jangan dimanfaatkan, bolehkah kan abahnya kalau nggak ada hak memakan itu abahnya yang haram, ya harus kayak itu. Jangan simpan abahnya, jangan sampai ketahuan abahnya. Nah itu mendukung, jangan kayak itu. Dan ketika sedang haid, dibinilah tidak boleh bohong kepada suami. Contoh, laki ini datang, maka lawas sudah namanya tulang begawi pas datang. Emaknya ya lawas kita nih kada tetamu nih, emaknya. Aku hendak ya. Maharasnya laki hendak nih, pada seorang haid. Ayo aja emaknya, nah kada boleh. Orang haid kok pada haid, ulun haid kada boleh kita berhubungan, harus jujur. Nah kayak itu kan berhubungan suami istri, bininya haid haram hukumnya. Seandainya terjadi lalu hamil, itu anaknya bisa cacat. Menurut medis memang bisa punya penyakit apa gitu kan. Atau sebaliknya bini ini kada haid, jangan pada haid karena kolir menggauli suami hendak kan. Cuman koler menggawi dengan melayani bahwa pada haid, bohong juga namanya tuh. Kada melayani padahal garing ada misalnya. Karena koler ini aja, nah itu kada boleh juga. Nah, hingga kemudian suami mengumpuli dalam haid. Sebab bersenggama jima ketika sedang haid adalah haram hukumnya. Kalau memang sudah suci, segera memberitahukan kepada suami. Contoh misalnya keluar darah haid, mandi wajib kepada yang laki, ulun sudah suci dah banyak. Ayo kita, nah itu. Barangkali dia membutuhkannya. Nah, lalu kita laki hendak. Itulah. Nah, itu pasal yang kedua. Pasal ketiga menerangkan tentang keutamaan sholat di rumah bagi seorang istri daripada sholat berjamaah di masjid. Nah ini banyak orang ada tahu, dikira bebinian, apalagi ini yang sudah berisi lagi sumbah yang berjamaah di masjid itu nang haram daripada di rumah. Padahal ujar hadis Rasulullah, ada kena hadisnya, seabdal sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada dia sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad sudah wafat nih, itu salat wajib boleh, apalagi salat sunat. Nah, jadi nang sabujurnya sembahyang tarawih itu ya lebih afdal di rumah bebinian daripada di masjid. Kalau mau ada hukumnya benar nah kalau lelakian itu lebih afdal di masjid sembahyang berjamaah. Jadi nang sabujurnya di masjid ini nang memakmurkan sembahyang berjamaah itu lelakian, bukan bebinian. Bebinian di rumah. Kenapa jadi di rumah? Itu karena menutupi kan untuk menjaga kehormatannya. Kalau bebinian ini bukan di rumah. Nah, jadi menerangkan tentang keutamaan sholat di rumah bagi seorang istri daripada sholat berjamaah di masjid. Karena sholat di rumah lebih aman dari kejahilan lelaki lain. Apalagi misalnya di masjid gitu, misalnya ada lelaki yang aja binian mau ngasihnya bini siapa ya? Itu kan kada aman fitnah tuh. Ulang-ulang dapat dosa. Nah,
Dan memang salat di rumah lebih mulia daripada salat berjamaah di masjid. Sekalipun bersama Rasulullah SAW, biar di zaman Nabi hidup di Masjid Nabawi, pian misalnya berjamaah salat bersama Nabi sah aja bang, sembahyang yang boleh aja bang. Cuman kalau berganalan pahalanya lebih gonal sembahyang di rumah, walaupun kada berjamaah. Sembahyang sorangan ya di rumah, sembahyang zuhur di rumah sorangan. Itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya sembahyang sorangan di rumah itu lebih daripada pian ke masjid dakwatul hasanah misalnya berjamaah lawan situ namanya kaum sini jadi imam. Nah, mana kada uyuh, mana kada repot, mana ganal pahalanya, kada salah nggak panas turun ke luar rumah menuju masjid. Nyaman Islam tuh baik menyamani, padahal menpaham menyamani akan pemeluknya. Dalam kaitan ini beliau Nabi nih telah bersabda hadisnya. Halaman 11. Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salatuha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Artinya apa jar? Wanita yang paling dekat dengan Tuhannya adalah yang berada di dalam rumah. Nah, jadi bebinian nang katujuh bagian di rumah itu bebinian nang dekat dengan Tuhannya aja. Bebinian nang kada tapi katujuh beji jalanan balalah kemana-mana berpiknikan itu lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhannya dari di rumah aja. Sesungguhnya salat wanita di ruang depan rumahnya, anggap misalnya di ruang tamu, adalah lebih baik dan lebih utama daripada salat di masjid. Nah, lebih baik itu maksudnya lebih utama itu ganal pahalanya lah daripada sembahyang di masjid. Kemudian salat wanita di dalam rumah lebih baik daripada salat di ruang depan rumahnya. Maksudnya di kamarnya itu lebih baik lagi daripada di ruang tamu. Nah, dan salat wanita di dalam kamar pingitan, dalam kamar yang lebih dalam lagi, itu adalah lebih baik daripada salat di dalam rumahnya. Artinya babinya itu lebih tersembunyi, lebih mulia dia. Lebih tersembunyi, lebih mulia. Tadi kan contohnya sembahyang di ruang tamu kan, ruang tamu itu ruang utama namanya. Lebih baik daripada masjid. Kemudian seandainya anggaplah di ruang tengah pulang, misalnya ya Allah, ruang tengah itu lebih ke dalam lagi, lebih baik daripada ruang tamu. Kemudian di dalam kamarnya orangnya sembahyang lebih baik daripada di ruang tengah. Lebih banyak pahalanya. Artinya itu menunjukkan hadis itu lebih tertutup perempuan itu, lebih tersembunyi perempuan itu di tempatnya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah itu lebih utama ibadahnya, lebih banyak pahalanya. Nah, apalagi misalnya begini tuh bungas ya Allah masih anum, itu lebih ditekankan lagi salat di rumah saja. Kalau kamu masih kalau pindah tamu lelaki yang mata keranjang, kalau atau misalnya jangankan laki-laki mata keranjang, kaum aja misalnya melihat bunga siang di siapa ini? Nah, sudah berdosa misalnya mata kaum ya Allah. Nah, pasal keempat, sedikit lagi lah. Menerangkan kena tentang keharaman seseorang lelaki melihat wanita lain yang bukan mahram. Ini ulun non pian nih bukan mahram nih lah. Pian tuh perempuan yang mahram bagi ulun, arti mahram tuh boleh dinikahi, selama belum nikah ulun nih haram melihat pian. Pian pun haram juga melihat ulun.
Cuman ada bang beberapa hal yang dibolehkan, di antaranya ketika belajar ilmu fardu ain. Kan kita itu belajar ilmu fardu ain maka dibolehkan. Cuma saling memandang biasa aja, jangan memandang aurat. Nah, dan demikian sebaliknya, maksudnya sebaliknya itu apa? Pian kada boleh memandang ulun kada boleh juga memandang pian. Apalagi dengan pandangan syahwat. Kalau itu wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram. Itu sebenarnya bentuk pemuliaan kepada kaum perempuan. Kalau pian ya Allah lawan ulun misalnya, ulun nih kada menjangki pian. Itu bukan ulun sombong, ulun itu memuliakan perempuan. Artinya pian itu terjaga kehormatannya, nang boleh memandang, menikmati diri pian itu cuma suami pian. Kita, nah kayak itu amun ulun nih katuju memandang pian katuju dipandang itu tidak ada menghormati seorang perempuan. Sedangkan Islam itu menghormati perempuan. Nah, yakni wanita haram melihat lelaki lain yang bukan mahram. Jadi anggota tubuh wanita apa saja bentuknya adalah haram dilihat lelaki lain. Karena itu wanita juga haram melihat anggota tubuh lelaki lain. Yang demikian apabila mereka sudah sama-sama dewasa, malah sudah balik maksudnya. Mun kakanakan misalnya Allah ada kakanakan misalnya lelakian misalnya umur 2 tahun, kada apa pian melihatnya. Ini belum balik. Kalau pian sudah, walaupun pian sudah balik atau misalnya ulun ya Allah lelakian melihat bebinian, cuman ini masih halus, itu kada apa. Belum balik. Dan hukum ini juga berlaku bagi mereka yang sudah menjelang balik. Nah, nang peparang balik kan, itu haram juga. Orang-orang tua yang mempunyai anak menjelang balik dalam kurung murahib, hendaklah melarang mereka memandang wanita lain. Pian tuh bisi anak laki-laki, apalagi anak laki-laki pian sudah balik. Pian padahe kada boleh nakai memandang kepada wanita lain, apalagi pacaran itu parah lagi. Kada boleh nakai pacaran, haram hukumnya nakai pacaran. Nah, kayak itu. Dan atau mana tadi lah? Atau sebaliknya. Dan wanita murahib sudah berkewajiban menutup seluruh tubuhnya. Murahib itu yang sudah balik lah. Anak kita tuh bila sudah haid, perempuan sudah haid, itu kita wajib menyuruhnya menutup aurat. Artinya bila keluar rumah pakai jilbab, pakai busana muslim. Namun belum balik, ada apa dulu? Sudah balik, itu lelakian kan? Anak kita lelakian yang sudah balik, namun sudah balik tuh makailah bila berjalan keluar rumah jangan lagi berselawar handap nang kelihatan lintuhun, tutupi aurat nakai itu. Kuitan tuh memadai itu. Amun karena daripada gitu kuitannya berdosa. Berdosa. Anaknya berdosa juga, mamanya memadai, kadang memadai, abahnya kadang memadai, itu berdosa. Berapa banyak kena gara-gara anak seorang masuk neraka. Anak ada memadai anak, asal duit aja nak diberiin belanjanya, cuman auratnya nya keluar rumah. Ini sudah balik deh keluar rumah, kada menutup kepalanya, kada menutup auratnya, dilatakan aja berdosa. Jadi orang bujo-bujo sayang anak lah, ini bujo-bujo sayang anak nih, itu memperhatikan aurat anaknya. Mulai kecil sudah dibiasakan menutup aurat, berjilbab, jangan baju tangan handap bebinian, jangan nang badaster nang ingin nang landau oleh handap. Kuitannya juga lah nang menghuluakan lah, jangan kuitannya madahi aja, cuman karena menggawi atau misalnya kuitan menghuluakan nang terbuka aurat nih, jangan dianggap remeh aurat lah karena itu wajib.
Pian menutup aurat tuh lebih gonol pahalanya daripada pian menghabiskan waktu seharian semalaman menghatamkan Quran. Menghatam Quran sunat aja, tapi menutup aurat hukumnya wajib. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara aurat kada ditutup. Nah, jangan dianggap remeh lah masalah aurat. Disebutin rambut aja beginian kelihatan nah. Itu siap-siap digantung rambutnya itu di neraka. Lamun kada bertobat, mun bertobat hampir kada jadi Tuhan menggantung di neraka. Jangan dianggap remeh masalah aurat, walaupun kalau rumah badadai aja, melihat aman gerang dulu gue ini daripada dilihat orang. Sedangkan rumah apalagi di higa-higa gang, situ orang amang-amang lalu lalang melihat. Kecuali badadai di dalam rumah, keluar rumah nyata bisa tetamu lelakian yang bukan mahramnya melihat kita berdosa, mau kayak orang melihat berdosa juga. Perlu dicatat di sini, remaja yang tampan hukumnya sama dengan lelaki dewasa. Walaupun misalnya ini lelakian nih. Lalakian lah, cuman belum balik, cuman puas bener orangnya, itu bisa mengundang syahwat juga. Bagi laki-laki lain, dia kayak membini orangnya kan puas bener ya. Anggaplah naranya anak, umurnya biasanya 9 tahun aja belum balik, cuman bungas bener. Nah itu hati-hati juga, membisi anak terlalu bungas tuh harus dijaga. Kalau pina adel bubuhan lelakian hendak kan banyak aja orang-orang kasus-kasus sodomi lelakian atau jual lelakian dah. Nah itu artinya sudah tidak boleh lagi dilihat oleh wanita lain. Atau misalnya lelakian anggaplah anak kita misalnya umur 9 tahun cuman bunga tampan benar, pian akil-akil atau melihat anak yang nyata tapi dengan pandangan syahwat berdosa. Demikian keterangan dalam kitab An-Nihayah karya Syekh Muhammad Al-Misri. Ngasitukanlah wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita dan keluarga kita daripada perkara-perkara yang haram, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat daripada segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.